Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS. Hari ini Bu Dewi akan menjelaskan untuk sosiologi bab 2, yaitu permasalahan sosial dalam masyarakat. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah kegiatan vandalisme atau coret-mencoret ya. Kalian pasti sering melihat seperti ini. Nah, apakah ini dianggap sebagai masalah sosial? Nah, mengapa demikian? Coba kemukakan pendapat kalian nanti ya di kolom komentar. Identifikasi dan pencarian permasalahan sosial. Definisi permasalahan sosial. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Iya, permasalahan sosial merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial manusia dalam masyarakat, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Ukuran sosiologi terhadap permasalahan sosial. Sejauh mana permasalahan itu termasuk sebagai permasalahan sosial? Syaratnya adalah terdapat kriteria utama, terdapat sumber-sumber masalah sosial, terdapat pihak-pihak penentu terjadinya permasalahan sosial, terdapat manifest sosial problem dan laten sosial problem, dan terdapat perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial. Nah, klasifikasi permasalahan sosial berdasarkan sumbernya, apabila bersumber dari, jadi berdasarkan sumbernya, terdapat permasalahan sosial yang bersumber dari ekonomi, seperti kemiskinan, bersumber dari biologis, seperti yang sedang kita alami sekarang, yaitu adanya wabah penyakit, bersumber dari kebudayaan, ya kebiasaan masyarakat, dan bersumber dari psikologis. Misalnya adalah permasalahan yang muncul setelah adanya bencana alam. Itu ada stres sosial ya. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan umum. Partikularisme kelompok adalah paham yang mengutamakan kelompoknya sendiri. Jadi ini menganggap bahwa kelompoknya itu paling baik, sementara kelompok lain itu jelek atau buruk. Dampak adanya partikularisme kelompok menyebabkan disintegrasi, primordialisme, egoisitas kelompok, dan terabaikannya kepentingan publik. Nah, kenapa bisa ada partikularisme kelompok? Jadi partikularisme kelompok ini terbentuk apabila suatu kelompok itu lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum. Nah, apa dampak permasalahan sosial bagi masyarakat? Masalah sosial bisa kita lihat ragamnya antara lain, contohnya adalah kemiskinan dan kriminalitas, serta korupsi, kesenjangan sosial dan konflik sosial, serta disorganisasi keluarga dan masalah lingkungan hidup, serta permasalahan nilai. Nah, ragam masalah sosial akibat pelanggaran nilai dan norma ada prostitusi, delinkuensi anak, alkoholisme, dan penyimpangan seksual. Dampak permasalahan sosial bagi masyarakat adalah peningkatan angka kriminalitas, terjadinya disorganisasi sosial, terjadi keresahan dalam masyarakat, terjadi peningkatan kesenjangan sosial, dan peningkatan angka pengangguran. Sebentar. Upaya rehabilitasi, contohnya adalah apabila terjadi permasalahan sosial, alkoholisme atau penggunaan obat-obatan terlarang, ini dilakukan dengan merehabilitasi para pecandu alkohol maupun narkoba. Itu adalah upaya rehabilitasi. Yang ketiga adalah upaya represif. Fokusnya adalah menegakkan hukum atau memberi sanksi kepada individu yang melanggar aturan.
Upaya ini dapat dilakukan dengan memberi sanksi dan menjatuhkan hukuman. Contohnya, memberikan sanksi yang berat bagi pengedar narkoba atau koruptor. Itu adalah upaya represif. Jadi kalau upaya represif ini melalui pengadilan. Upaya persuasif fokusnya adalah menangani masalah sosial itu tanpa kekerasan, melalui saran, ajakan, dan bimbingan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan himbauan, saran, dan ajakan baik secara lisan maupun tertulis, serta memberikan bimbingan mengenai perilaku yang baik melalui orang tua. Contohnya, untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ada ajakan himbauan untuk menjauhi narkoba mulai dari lingkungan keluarga sampai di lingkungan sekolah. Kalau ini contohnya adalah untuk mengajakan membuang sampah pada tempat. Upaya koersif fokusnya mengendalikan permasalahan sosial dengan cara kekerasan atau paksaan. Ini dilakukan dengan kompulsi ya. Contohnya ini dengan melakukan pengurungan atau pemenjaraan. Penjelasan Bu Dewi untuk bab 2. Nanti kalian bisa bertanya apabila ada yang belum dipahami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.